puji dan syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita bertemu kembali di kajian kita, yaitu kajian tentang tafakur alam. Maka tafakur alam ini tidak ada manfaatnya kalau kita tidak tidak dikaitkan dengan introspeksi atau muhasabah diri. Ya, anjuran untuk bertafakur alam itu semata-mata untuk mengintrospeksi diri kita, karena ujung dari keimanan atau melihat kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu setidaknya harus berefek kepada diri kita. Oleh karena itu perlulah kita mengintrospeksi diri. Jadi kalau kajiannya cuma tafakur alam saja, hanya sebatas itu, tidak ada tidak ada introspeksi diri, ya sama aja kayak ibarat bikin makanan, bikin sayuran tapi nggak dimakan. Ya, oleh karena itu yang pertama ada dua tema berarti, yaitu tafakur alam dan muhasabah diri dan introspeksi diri. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasannya lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sesungguhnya milik Allah, ya, milik Allah langit dan bumi, ya. Dan juga di ayat Al-Imran, di akhir surat Al-Imran, ya, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Ya, sesungguhnya, ya, di antara pergantian siang dan malam itu, ya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, sesungguhnya, ya, dari penciptaan langit dan bumi itu dan berputarnya siang dan malam itu, la ayatil liulil albab, terdapat tanda-tanda untuk orang-orang yang ulul albab. Apa ulul albab? Yaitu orang-orang yang memiliki akal, pikiran, ya, yang digunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dibilang seseorang itu punya otak, kambing juga punya otak, kebo juga punya otak, ya. Tapi digunain enggak di jalan Allah, gitu, ya. Oleh karena itu ayatnya juga mengatakan bahwasanya siapakah mereka yang ulul albab itu, yaitu alladzi nayadhkurunallaha qiyamau wa qu'udau wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar, ya, yaitu orang-orang yang dia senantiasa berzikir mengingat Allah. Jadi ini, Bu, salah satu ciri-ciri orang yang ulul albab, orang-orang yang akalnya benar, akalnya sehat, akalnya waras, dia itu senantiasa menggunakan segala anggota tubuhnya, ya, bukan hanya akalnya saja, tapi seluruh anggota tubuhnya itu senantiasa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maupun dalam keadaan berdiri, qiyama, wa qu'uda, duduk. Dia kalau lagi berdiri ingat Allah, lagi duduk ingat Allah, lagi tiduran pun ingat Allah. Itu orang-orang ulul albab, ya.
Karena ada orang yang berdirinya bikin dosa, duduknya bikin dosa, tidurnya bikin dosa. Ada. Jangankan itu, orang naik motor aja bikin dosa, ada. Ada juga orang yang bengong aja bikin dosa, ada nggak? Ada Bu, orang bengong aja dosa, ada. Hah? Bengong? Iya ada. Belum tahu ya orang bengong tapi dapat dosa. Belum tahu ya. Ketika azan berkumandang dia diam aja, nggak mau sholat, bengong. Ya kan, dia bengong aja, cuek aja. Ya dosa lah. Harusnya kan dia harus memenuhi panggilan. Ya. Atau ada orang yang mohon maaf nih ya, bagi yang bapak-bapak, tidurnya aja dapat dosa. Enggak, bukan. Karena dia nggak pakai jenggot. Karena dia cukur jenggotnya, ini sunnah Rasulullah nih. Ya sunnah fitrah. Ketika dia menghidupkan sunnah, dia tidurnya dapat pahala. Tapi kalau dia ngebunuh sunnah, dengan niatan ngebunuh sunnah, beda sama nggak numbuh ya. Ngebunuh sunnah, dia nggak mau pakai ini, benci sama sunnah lah. Ya. Waman raghiba sunnati falaysa minni, kata Rasulullah. Itu dia tidurnya dapat dosa itu. Ya. Jadi orang-orang yang ulul albab itu dia lagi duduk, dia ngelihat pohonan, Masya Allah. Jangankan ngelihat pohonan, ngelihat pisang aja ada 2 jenis. Ya Allah, ini sama-sama pisang tapi jenisnya beda nih. Ini sama-sama mangga, ada mangga Indramayu, ada mangga mana lagi, ada harum manis. Ini Masya Allah ini. Dia ngelihat pohon palem, ada pohon palem merah, palem hijau, palem ibung, palem ratu, palem apa lagi tuh? Ya. Ada bambu kuning, bambu petung, ada bambu. Itu siapa yang menciptakan itu? Allah Subhanahu wa taala. Lah kita nih kalau kita perhatiin, lah kita sama-sama dilahirkan dari rahim ibu kita. Lah kok tiba-tiba kita punya tulang? Emang waktu lagi ibu kita hamil, saya mau makan tulang, ntar anak saya lahir gak punya tulang lagi. Lah kita dilahirkan dari berbeda ibu, tapi mata kita sama-sama kanan sama kiri. Kita kan gak pernah janjian. Waktu dalam bayi kita WA-WA-an gitu kan, ya di dalam perut. Ntar mata lu 2 ya, gue juga 2 nih, ya seragam kita ya. Gitu kan kalau ibu-ibu pengajian seragam biasanya. Mana tengah hari bolong lagi mau kondangan seragam, ya. Seperti itu. Jadi senantiasa dia memikirkan, untungnya hidung kita diciptain ke bawah. Coba lobangnya di atas. Ya, masuk air. Ya. Yang lebih ajib lagi, kenapa kita punya jantung semuanya sebelah kiri? Kenapa tuh? Janjian kita? Enggak, kayak perasaan kita enggak janjian. Ya karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu. Ada zat yang maha hebat, yang maha sempurna, yang menciptakan kita. Begitu juga alam semesta nih, ya Allah, ini Bu. Kalau misalkan ibu perhatiin ini, kayaknya nggak mungkin dah kalau ada orang yang bikin kayak begini, nggak mungkin dah. Ini pasti ada sesuatu zat yang kehebatannya ini luar biasa. Yaitu Allah. Itu. Kalau ada orang yang mampu bikin begini, berarti nggak mungkin orang itu berada dengan sendirinya. Maka siapa yang nyiptain orang tersebut? Ya Allah, ujung-ujungnya Allah juga. Ibu bisa ngelihat pemandangan gedung yang begitu indah, ini rapi. Itu di balik itu ada seorang manusia yang bikin, yang mengatur. Nah, orang itu siapa yang bikin? Lah kita aja sama handphone kok bisa begini ya? Ini kan buatan manusia nih. Handphone bisa canggih begini, bisa ngobrol. Saya di sini, guru saya di Madinah. Syekh, kaif hal Syekh? Alhamdulillah khair. Oka, kaif hal? Aina al-an? Fi bait Syekh, gitu. Sayanya di Pamulang, guru saya di Madinah. Bisa kelihatan, coba lihat. Ini ciptaan manusia nih. Yang nyiptain manusia itu diciptakan oleh siapa? Oleh Allah yang maha hebat. Makanya nanti ini isyarat juga nih, nanti di neraka, ya penghuni surga itu bisa melihat penghuni neraka. Lihat tuh, ya sekarang aja udah mungkin, tuh lihat tuh.
Kita dari sini kita bisa belajar dengan gurunya di mana, muridnya. Begitu hebatnya, Masya Allah. Kalau ibu-ibu pernah ngerasain naik gunung, ya Allah, pas lagi di puncak tuh gunung gede tuh, gunung gede mana? Gunung gede sebelah mana? Ya, dekat sini ya Gunung Gede ya. Ya kan Bogor kan? Ya kan? Gunung Gede tuh. Ya, sebelahnya Pangarango. Ya. Itu pas saya naik ke ujung, ya Allah. Itu langit deket, kitanya segini nih. Nih kayak misalkan ini kita ada di sini kecil di segini nih. Ya Allah, sedangkan buminya Allah tuh luas banget. Mungkin kayaknya sih dapat hidayah tuh gara-gara naik gunung kayaknya. Dulu soalnya ya termasuk yang ya begitu dah, ya kan? Kecil banget kita, ya Allah. Ini sebagaimana seberapa besarnya Allah ya. Ya begitu hebatnya, Masya Allah. Apalagi kalau ibu-ibu yang pernah naik pesawat, saya yakin udah pernah naik pesawat semua. Kita lihat langit, ya kalau kapal kan terbang mungkin set gitu kan. Set gitu kan, lagi set gitu. Itu lapisan-lapisan awan itu kelihatan, Masya Allah. Ya. Ini hebat banget, luar biasa, Masya Allah. Dan semuanya tidak sia-sia. Ya, pasti ada manfaatnya. Ya. Kalau seandainya kita tidak menemukan manfaat dari sesuatu yang kita lihat di muka bumi ini, itu bukan berarti sia-sia, tapi memang otak kita belum nyampe aja. Ya. Sampai terkadang yang ibu sepelein, tahu kan kalau koreng dikelet, tahu koreng? Dikelet apa? Luka kan kering tuh, dikelet terus kita buang. Ibu pikir itu nggak bermanfaat. Bermanfaat itu buat semut. Iya. Ya, upil kayak korek kuping kayak apa segala macam, kalau ibu ya kotoran itu semut yang jadi santapan buat mereka itu. Gitu. Ya Allah, Masya Allah udah. Ya Allah, emang benar-benar nih. Makanya nih ketika seseorang itu kalau mau benar-benar beriman, ya mau tambah imannya, maka banyak-banyak tafakur, ya. Apalagi kalau tadi ayatnya di dalam surat Al-Imran ayat 191 ya. Yang kedua, ibu-ibu bisa baca di ayat Ar-Ra'd ayat 2 dan 3. Ya. Allahulladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawunaha. Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang. Coba lihat tuh. Rumah enggak ada tiangnya ambruk. Masjid enggak ada tiangnya ambruk. Langit enggak ada tiangnya tuh. Coba bisa awet gitu. Coba. Nah, ini pun menjadi satu gambaran bahwasannya segala sesuatu yang di atas, ya, segala sesuatu yang di atas belum tentu membutuhkan yang di bawah. Makanya ketika kita pahami Allah Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, itu bukan berarti Allah nempel sama arsnya, bukan. Ya, jangan berpikiran bahwasanya Allah bersemayam di ars itu terus nempel sama arsnya, duduk seperti manusia kita nempel. Ustadz, kalau misalkan Allah di ars itu berarti Allah ini dong membutuhkan tempat dong. Ya itu menurut akal antum. Karena enggak semuanya sesuatu yang di atas itu pasti membutuhkan yang tompakan dari bawah. Ya, buktinya apa? Langit. Langit di dalamnya ada bumi, ya kan? Langit nempel enggak sama bumi? Enggak. Ya kan? Bisa, bisa. Allah. Siapa dulu? Allah gitu loh. Oleh karena itu Masya Allah, kita ini beruntung sekali kalau seandainya kita ada yang ngingetin tentang kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan summastawa 'alal ars wa sakhkhara syamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma. Lihat tuh, menundukkan matahari dan bulan masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Masya Allah. Makanya kalimatnya begini. Ya. Huwaladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura. Tuh kalimatnya.
Dialah yang menjadikan matahari itu dia, pakai do, dia itu kalimatnya bukan nur, bukan jamak dari nur, bukan. Kalau nur jamaknya, kalau nur kan mufrad. Kalau jamaknya apa? Ayo. Kalau masjid mufrad, kalau masjid jamak. Kalau nur cahaya satu. Kalau jamaknya itu bukan nur bukan, tapi anwar. Anwar itu adalah jamak dari nur. Nah, tapi di sini Allah mengatakan huwallazi ja'ala syamsa dhiya, yaitu sesuatu yang mengeluarkan cahaya. Ya, sedangkan wal qamara nura, sedangkan bulan itu bercahaya tapi tidak mengeluarkan cahaya. Contoh ibu, masya Allah, ibu mukanya bercahaya banget. Ya, itu bukan berarti ibu ngeluarin cahaya, bukan. Ya. Nah, sunscreen ya. Ya Allah. Ya. Jadi begitu Allah Subhanahu wa taala hebat dan dahsyatnya. Sebenarnya sih kalimat-kalimat pujian itu ya, Bu. Pujian-pujian yang kita ucapkan kepada Allah itu sebenarnya belum selevel dengan apa yang sebenarnya. Kalau kita dulu pernah bilang ya, aku sayang banget sama kamu. Ah, bohong, beneran sayang banget. Kalau ada kalimat di atasnya sayang, itu buat kamu. Aku cinta banget sama kamu. Kalau ada kalimat yang di atasnya derajatnya cinta, itu buat kamu. Gitu. Sebenarnya pujian kalau seandainya, ya Allah, Engkaulah yang maha hebat, ya. Itu sebenarnya kalau seandainya ada kalimat di atas hebat, itu. Kalau ada lagi di atasnya, ya itulah Allah. Kalau ada lagi di atas, itu. Itu sebenarnya seperti itu. Makanya kita Masya Allah bersyukur banget kalau seandainya kita di hati kita dimelekin, istilahnya diberikan hidayah, Masya Allah. Ada orang yang boro-boro dia ngeh sama kebesaran Allah, bener tak? Bener. Boro-boro dia mau mikirin kayak begini. Makanya ayat ini mengatakan yang ibu tahu kan bahwasanya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ini perkataan Rasulullah ya diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah melihat ya betapa indahnya bintang-bintang di langit. Ya. Jadi suatu ketika Rasulullah kan nggak bisa tidur, ya kan? Lalu dia berdoa, ya pengen tidur, ya. Namun Rasulullah SAW ditunjukin ya kebesaran-kebesaran Allah. Makanya ada kalimat Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya. Enggak ada yang sia-sia. Ya. Enggak ada yang sia-sia. Daun itu kalau ibu lihat enggak berguna, itu sebenarnya berguna, Bu. Pohon tuh yang ibu lihat enggak berguna, itu sebenarnya berguna. Kita aja enggak tahu. Ya. Sampai mohon maaf nih kata-kata saya ini. Sampai kentut aja berguna. Coba orang nggak bisa kentut coba. Hah, bener nggak? Iya Bu, ya Allah. Itu yang kita anggap hina, yang kita anggap sepele, ya emang kadang-kadang nyakitin situ kentut, ya nyebelin banget itu, ya kan? Apalagi yang keluar ada barengannya, ya kan? Gitu. Jadi kalau kita berbicara masalah tafakur alam ini, seharusnya kita tuh bukan hanya yang di luar, yang di dalam diri kita aja nih, Masya Allah. Ya, ini semuanya nih dari mulai rambut, ya, bulu mata, bulu hidung ada manfaatnya bulu hidung. Bulu ketek ada manfaatnya. Masya Allah. Gara-gara bulu ketek kita bisa dapat pahala, ada. Tuh Bu,
Iya, kita cabutin bulu ketek kita, itu sunnah Nabi, dapat pahala itu. Coba bayangin itu. Semua, ya, nggak ada yang sia-sia. Oleh karena itu kita bersyukur banget, ya Allah. Nah setelah itu kita sudah beriman, maka Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Lihat tuh, ya orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian mempersiapkan sesuatu untuk di hari kemudian. Karena kenapa? Udah nyata nih. Udah nyata. Ini kebesaran Allah udah nyata nih. Ya, bahkan nanti surga neraka itu udah nyata juga. Ya, surga neraka itu udah pasti ada. Karena kenapa? Kalau seandainya kita bisa lihat ini ada penciptanya yaitu Allah, berarti dengan kabarnya di dalam Al-Quran, Allah mengatakan bahwasanya ada neraka dan surga, maka persiapkanlah diri kita untuk janji Allah tersebut, yaitu surga dan neraka. Makanya orang yang hatinya mati, dia tuh nggak mau berzikir, nggak, males. Ngapain sih mikir-mikirin gituan, ya kan? Mendingan mikirin Lee Min Ho, ya, opa-opa Korea, ya, dan mikirin yang lain. Naudzubillah, ya, naudzubillah, ya. Tapi kalau orang-orang yang beriman, ya, dia akan senantiasa, ya, mengingat bahwasannya kehidupannya itu gak bakalan lama, ya, gak bakalan lama. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya, wala tagurrannakumul hayatud dunya wala yagurrannakum billahil ghurur. Jangan ketipu sama hidup di dunia, jangan. Dan jangan kamu ketipu dengan sang penipu yaitu syaitan. Ya, seperti itu. Maka ketika orang-orang yang dia itu hidupnya jarang berzikir, habis waktunya, ya, maka dia akan mendapatkan kerugian. Ya. Jadi kalau orang beriman itu, Bu, pikirannya cuma dua. Pikirannya cuma dua. Karena dia punya tugas dua. Nih, Pak, kalau bapak-bapak emang benar-benar mau jadi orang yang beriman, ya, setelah sudah melihat begitu dahsyatnya penciptaan alam semesta ini, ya, dia pikirannya cuma dua. Pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Dia diciptakan untuk apa? Yaitu untuk beribadah. Satu lagi apa? Kan kalau orang bilang, Bu, bapak-bapak, ibu-ibu, bahwasannya kita punya tugas sebagaimana kita diciptakan oleh Allah. Tugas kita yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Tapi yang satu lagi jarang dibahas nih. Apa? Yaitu menjaga pahala agar tidak angus. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam aja itu masih kena ancaman. Wa in asyrakta lahabitat a'maluk. Ya Muhammad, kalau engkau menyekutukan aku, menyekutukan Allah, maka aku hapus pahalamu. Makanya tugas kita dua. Yang satu kita cari pahala, dan kita jaga pahala kita jangan sampai angus. Ini enggak kepedean, kayak seakan-akan dia punya jabatan di sisi Allah. Dia seakan-akan seperti orang Yahudi yang mengatakan saya tidak akan masuk neraka kecuali beberapa hari saja. Naudzubillah, antum siapa? Ya, dia tenang-tenang aja tuh. Ya, belum bisa sholat sesuai dengan sunnah, belum tahu cara wudhu dengan wudhunya Rasulullah. Bahkan mandi junub aja dia nggak ngerti. Dia tapi tenang-tenang aja. Jangan-jangan dia termasuk orang yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Qul hal nunabbi'ukum bi aktsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah kami kasih tahu bahwasanya ada orang yang berjalan di muka bumi ini
yang dia melakukan perbuatan yang amat merugikan dirinya. Dia ngabisin waktu, buang-buang waktu, poya-poya, santai-santai, enjoy-enjoy, scroll-scroll TikTok dan lain sebagainya, buang-buang waktu. Dan sangat sesat di hadapan Allah perbuatannya. Namun annahum yuhsinuna sun'a. Dia merasa baik-baik saja. Mungkin karena rumahnya udah nyaman, mobilnya udah bagus, gajinya juga udah gede, jabatannya juga udah tinggi, ya, badannya juga sehat. Annahum yuhsinuna sun'a. Jadi dia tenang-tenang aja. Padahal kalau kita lihat nih alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Dan kita akan kembalikan kepada Allah. Lihat, dia tenang-tenang aja, nggak bisa baca Quran, tenang-tenang aja, nggak tahu bagaimana cara mandi junubnya Rasulullah, dia tenang-tenang aja, nggak tahu bagaimana cara wudhu yang benar, yang sesuai dengan cara wudhunya Rasulullah, dia tenang-tenang aja, dia nggak tahu bagaimana cara sholatnya, ya cara sholatnya Rasulullah, dia tenang-tenang aja. Hei, halo, apakah kita punya jabatan di sisi Allah yang apabila kita mati terus kita akan masuk surga? Tar dulu. Taib, kalau orang Islam akan masuk surga sebagaimana sabda Rasulullah, kullu ummati dakhalal jannah. Tapi lihat hadis berikutnya. Ilaman aba, kecuali yang enggak mau. Man ya'ba ya Rasulullah, siapakah yang tidak mau surga ya Rasulullah? Wa ata'ni dakhalal jannah wa asani faqad aba. Yang taat kepadaku itulah yang masuk surga. Yang dia bermaksiat kepadaku, yang dia enggak mau mengikuti aku, menyelisih aku, kata Rasulullah, maka dialah yang gak mau surga. Gimana gak mau nyelisihin? Dia juga kagak tahu bagaimana cara wudhunya Rasulullah, bagaimana cara sholatnya Rasulullah. Dia mau bodo amat, sebodoh teing, dia bilang. Ngapain saya capek-capek mikirin bagaimana? Yang penting juga ujungnya masuk surga. Iya masuk surga tapi digoreng dulu. Mau begitu, Bu? Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Ya. Padahal kebesaran-kebesaran Allah sudah nampak di hadapan kita, maupun yang nempel maupun yang tidak nempel. Luar biasa. Kalau kita perhatiin, Bu, bagi yang suka hobi miara hewan, ya, taruhlah hewan apa? Hewan ikan aja, ikan. Ya Allah. Kok bisa ya ada hewan yang nggak punya tangan tapi punya warna yang bagus begitu gitu. Ikan apa tuh? Ikan lohan, ikan apa sekarang? Ikan kana. Kan dia nggak punya tangan tuh. Kok bisa bagus gambarnya gitu? Kita bisa seneng. Emang dia ngelukis dulu waktu kecil, dilukis sendiri kan? Enggak, itu Allah. Masya Allah. Kalau sampai sedemikian kebesaran Allah, kehebatan Allah, terus kita masih kagak peduli juga dan kita nggak berubah juga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Makanya beruntung banget nih, judulnya ini bagus banget, namun goalnya apa? Goalnya agar kita menjadi orang yang lebih bertambah keimanannya, tidak ragu lagi. Karena ada orang yang ragu, Allah ada apa enggak ya? Bu, ada pertanyaan begini. Kalau seandainya nih nanti kalau di akhirat, Allah antum udah capek-capek ibadah, udah capek-capek, udah banyak ngeluarin duit buat pergi haji, buat sodako, buat ini, buat itu, buat katanya di jalan Allah. Tahu-taunya di akhirat Allah nggak ada. Gimana coba? Kita jawab. Kalau seandainya saya sudah berbuat baik, beramal soleh, tiba-tiba nanti di akhirat Allah nggak ada, itu permasalahannya itu nggak lebih sulit daripada kalau seandainya antum nggak ngapa-ngapain, nggak beribadah, tahu-tahu Allah ada nanti di akhirat. Mendingan mana coba? Coba mendingan mana? Hah? Kita ngapain udah nggak usah beribadah, ya gak? Tiba-tiba di sana Allah ada, habis kita disiksa. Lebih baik kalau misalkan kita sudah berbuat baik, jadi orang baik, nggak ngeganggu orang karena ajaran agama itu mengajarkan kebaikan, Islam, ya. Tiba-tiba di sana nggak ada, ya sudah kholas. Emang kita ngelakuin nggak mengharapkan balasan, betul nggak?
Permasalahannya nggak lebih berat daripada orang yang dia nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba nanti di akhirat ada Allah. Gimana coba? Oleh karena itu, ya perkataan-perkataan subat seperti itu nggak usah dihiraukan. Beribadahlah terus. Ya, nggak mungkin Allah tuh nggak ada, nggak mungkin. Allah itu ada, ya, nyata Allah itu, wujud ada, masya Allah. Ini kalau misalkan nggak diatur sama Allah udah berantakan, Bu, ya Allah, ya. Jadi ibu-ibu yang dan bapak-bapak yang insya Allah dimulakan oleh Allah. Pada kesempatan kali ini, ketika kita menyadari bahwasanya kita akan berjumpa kepada Allah, maka ketika kita tahu bahwasanya banyak kesalahan kita, mari kesempatan mumpung masih bisa napes, kita ucapin astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan dari istighfar kita yang setulus-tulusnya pada hari ini, enggak mengharapkan apapun, hanya mengharap ridha Allah dan pahala di sisi Allah. Kita ucapkan satu istighfar astagfirullahaladzim, bisa menghancurkan semua dosa-dosa kita. Boleh jadi yang kemarin-kemarin tuh ibadah tuh, ya, mungkin penuh dengan riya, sum'ah, ujub, ya, dan lain sebagainya. Tapi karena kita duduk di sini, kita dengerin tafakur, ya, bahwasannya kita ingat, ya Allah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Boleh jadi itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pulang dari sini yang istilahnya punya harta berlebih, silakan sedekah ke pondok, ya, ke pondok tahfiz, ya, ke masjid. Ya, karena kenapa? Semuanya akan berjalan sesuai dengan apa yang Allah telah bicarakan di dalam Al-Quran dan hadisnya. Masya Allah. Ini apalagi kalau kita mikirin, kita bayangin yang sudah pasti terjadi sama diri kita, yaitu ketika kita dimandikan. Ya Allah, Bu, saya ini udah 15 tahun bertugas sebagai mandiin jenazah. Dari mulai jenazah yang basah sampai jenazah yang kering saya udah pernah mandiin. Ketika kita ngelihat jenazah, ya Allah, ini orang dulu begini sekarang. Apa yang antum bawa? Dimandiin orang, nggak bisa apa-apa udah. Yang dulunya, aduh, kalau kita tahu hidupnya dia, empat kita ngelihatnya, pelit banget. Kalau istilah kata orang bilang, ya dia tatat, dosanya aja diminta nggak dikasih, tat. Saking pelitnya. Ya Allah, nanti kalau udah dimandiin baru dah tahu rasa, baru nyesel, ya. Apa penyesalan orang yang apa tuh namanya, ketika di dunia ini dia tidak beribadah, ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumu ahadukumul mauta fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun minas salihin. Ini Allah taruh di ayat di surat Al-Munafik. Allah taruh apa? Kata Allah, infakkanlah hartamu dari apa yang kami telah berikan kepadamu sebelum datang di mana waktu ajalmu datang dan engkau mengatakan laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu. Ya Allah, tunda dong sebentar ya Allah. Ya saya mau sedekah nih. Ya sebentar jangan dicabut dulu. Nih saya mau sedekah nih. Ya benar tuh. Baru nyesel kalau udah malaikat maut udah datang, ya mau menghindar nggak bisa. La yastakiru sa'atan wa la yastaqdimun. Nggak bisa ditunda atau dipercepat. Udah waktunya habis sudah. Mumpung masih bisa napas, apapun yang bisa diinpakin, inpakin udah. Mudah-mudahan itu menjadi penyelamat kita setulus-tulusnya. Kalau bisa, kalau misalkan ada di rumah, anak kita ada,
tolong tuh ada uang di ini, tolong dikasih ke anak yatim, saya masih dalam perjalanan pulang. Kita nggak tahu perjalanan pulang kita dicabut sama Allah. Karena biasanya kalau Allah ingin mengazab sesuatu kaum, itu biasanya udah dikasih tahu dulu, dikasih peringatan dulu. Dia nggak dengerin, ya udah, habis, nyesel dia. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wasami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Lihat ya Allah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan betapa ngerinya kalau engkau melihat orang-orang mujrim. Allah nggak katakan walau taro idil kafirun, enggak. Tapi Allah katakan walau taro idil mujrimun. Betapa ngerinya apabila kalian melihat orang-orang mujrim. Tahu nggak orang mujrim itu apa? Orang mujrim itu orang yang berdosa kayak kita nih. Kita yang punya dosa terus. Kayaknya nggak ada hari tanpa nggak bikin dosa kita. Ya bikin dosa terus. Walau taro idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Mereka berhadapan dengan Rabbnya. Apa yang mereka ucapkan? Rabbana absarna. Ya Allah, aku sudah melihat nih orang sedang disiksa nih. Orang sedang disiksa nih ya Allah. Dan aku sudah mendengar jeritan orang kesakitan karena disiksa ya Allah. Farji'na na'mal salihan. Hidupin aku ya Allah, hidupin ya Allah, hidupin lagi, turunin aku ke bumi ya Allah. Biar aku bisa beramal soleh dan aku menjadi orang-orang yang yakin. Baru nyesal dah, penyesalan tinggal penyesalan. Minimal nih sekarang masih bisa napas istighfar dah. Karena orang-orang bertakwa itu ciri-cirinya adalah yaitu alladzina idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusakum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah walam yusiru ma ala fa'alu wa hum ya'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang disiapkan surga yang seluas langit dan bumi, mereka adalah orang-orang yang apabila mereka berbuat dosa dan kesalahan, mereka segera ingat kepada Allah. Ini kajian kita untuk kita mengingatkan pada Allah. Ya, zikrullah. Untuk apa? Nih, bersihin hati kita nih. Ya. Inna qalba, kata Rasulullah, perhatiin baik-baik nih. Inna qalba yasda'u kama yasda'ul hadid. Sesungguhnya hati ini Pak, Bu. Hati ini nih Bu, semakin tua bukan semakin bersih, enggak. Kalau semakin bersih, enggak turun tuh yang namanya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, tuh enggak turun tuh ayat. Ayat itu turun ketika Rasulullah udah tua. Itu surat apa tuh? Fasabbih bihamdi rabbika. Ayo, siapa yang ingat? Surat apa tuh? Iya, itu iya lu. Itu kan surat andalan, idza ja'a nasrullahi wal fath. Surat andalan, udah surat andalan salah lagi bacanya. Gimana sih? Ya mudah-mudahan nih abis dari sini ada silaturahim lagi, nanti ada pelajaran tajwid, ada pelajaran tauhid dan lain sebagainya ya, insyaallah, amin. Ya. Jadi ketika Rasulullah SAW udah tua, itu udah futu Mekah. Ya, idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk Islam. Itu tandanya tugasnya Rasulullah itu sudah selesai karena Islam udah menang. Makanya Abu Bakar ketika futu Mekah, Abu Bakar nangis, yang lain seneng. Ditanya, "Ya Abu Bakar, kenapa engkau nangis? Bukankah kita nih lagi seneng, lagi futu Mekah? Ya, orang-orang masuk Islam berbondong-bondong." Iya benar, kita lagi menang. Tapi kalau udah menang berarti kekasihku akan udah selesai tugasnya, yaitu Rasulullah sebagai nabi, dia akan meninggal. Nah, surat ini turun 6 bulan sebelum Rasulullah meninggal. Apa perintah Allah di hari tuanya? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Itu Rasulullah.
Disuruh banyak-banyak bertasbih dan istighfar. Lah kita siapa? Nabi bukan. Hafal Quran juga belentang-belentong. Sholat juga males-malesan, kita nggak mau istighfar. Udah kuat sama pukulan malaikat. Udah kuat sama siksaan Zabaniyah. Ya Allah. Sedangkan tanda-tanda kebesaran Allah sudah jelas nampak di hadapan kita, saudara. La haula wala quwata illa billah. Udah, nggak ada yang lebih besar kecuali urusan Allah. Udah, apaan lagi kita, ya? Kalau kita masih ragu-ragu juga dengan tema kita kali ini, tafakur alam atas kebesaran Allah, namun kita tidak mau muhasabah. Jangan-jangan hati kita fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka itu emang ada penyakit, tapi Allah nggak sembuhin, ya. Allah tambah penyakitnya sehingga mereka tidak bisa membaca ayat-ayat Allah. Tidak sadar dengan kebesaran-kebesaran Allah. Kita nih kalau udah ngelihat kayak begini nih, ya, nggak ada lagi ucapan kecuali kita mengucapkan alhamdulillah, masya Allah. Ya, kalau subhanallah tuh buat orang salah, ya. Misalkan, subhanallah, bukan. Kalau orang salah tuh ucapannya subhanallah, tapi kalau kebesaran Allah ucapannya apa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah nih, kita memuji Allah nih. Ya, atau masya Allah, ini semua kehendak Allah, benar. Ya, jangan subhanallah gitu. Giliran ketemu orang salah bilangnya astagfirullah gitu. Bukan, istighfar itu buat kita yang salah, bukan orang. Ya, orang yang salah kita yang istighfar, gimana ceritanya? Dari mana nyambungnya? Ya, seperti itu. Ya, jadi ketika kita coba untuk merenungin, apalagi kalau udah kita pernah naik perahu tuh, ya Allah, bener-bener itu kalau udah di tengah laut, ya, masya Allah, kecil kita udah, kesono nggak kelihatan, ya Allah, tapi bisa kita ngambang di tengah laut seperti itu, la haula wala quwata illa billah. Apalagi kita kalau misalkan kita lihat video-video di dalam laut kayak bagaimana, la haula wala quwata illa billah. Apalagi perlu bukti apa lagi sehingga kita menjadi orang yang paling baik imannya? Perlu apa lagi? Perlu Allah turun, ya, nunjukin mukanya, ini saya Allah nih, begitu? Enggak mungkin. Baru cahayanya aja Nabi Musa aja udah pingsan. Ya. Mungkin gara-gara apa? Kita nih kurang beriman sama Allah. Gara-gara kita berdoa nggak langsung dikabulin sama Allah. Gara-gara kita minta dilunasin utangnya sama Allah, tapi Allah nggak ngelunasin. Karena jarang belajar, nggak ngerti. Allah itu, barang siapa yang membaca Allahumma gfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika aman siwak, maka Allah akan bantu melunasi hutangnya walaupun hutangnya sebesar gunung. Ini sabda Rasulullah, wahyu dari langit, wa yang tikul hani hawa in huwa ila wahyu yuha. Enggak Ustaz, saya nggak dapat duit, saya habis doa begitu buat bayar utang. Iya, emang benar. Jadi Allah melunasi hutang itu dengan 3 cara. Ini jadi bahas utang, nggak apa-apa ya? Nggak usah diterusin ya. Tanggung. Suka kentang gitu Ustaz ya. Jangan tegang-tegang Bu, nanti saya ini orang tua diomelin sama Ustaz ini. Ini lagi diomelin ini Bu. Dakwah itu kan menyinggung. Ya, dakwah itu menyinggung. Kalau misalkan dakwah itu tidak menyinggung atau tidak tersinggung, maka bukan dakwah namanya, stand up comedy. Ya. Jadi harus tersinggung. Oh iya ya. Astagfirullahaladzim. Beruntung tuh kalau ada orang dengar kajian lalu dia diilhami oleh Allah untuk beristighfar. Karena kita bisa istighfar, bisa berterima kasih, itu nggak mungkin bisa kalau bukan Allah yang letakin tuh kemampuan itu. Ingat, siapa yang memberikan kemampuan kepada kita? Allah Subhanahu
wa taala. Jadi jangan berpikir bahwasanya wah karena saya ingat dosa terus saya istighfar karena kecerdasan. Enggak, karena Allah mudahin. Karena Allah mudahin kita istighfar. Itu berarti Allah memperhatikan Anda. Berarti Allah tahu keadaan Anda banyak dosa. Allah letakkan kemudahan untuk beristighfar. Jangan sembarangan. Orang biasa istilahnya dia bilang tenang gampang tinggal ngapalin astagfirullahaladzim. Tar dulu. Kalau bukan karena Allah nggak mungkin dia bisa ngucapin istighfar. Bisa iya tapi salah. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Ya, kan? Gimana tuh? Ya, mungkin karena dia kurang mengejar hidayah. Jadi kalimatnya masih salah. Nih, Allah Subhanahu wa taala melunasi utang dengan 3 cara. Yang pertama, Allah akan berikan uang kepada dia untuk melunasi di dunia. Kalau seandainya Allah tidak memberikan uang di dunia, maka Allah akan jadikan orang yang dihutangi mengikhlaskannya. Allah jadiin dia susah, dia butuh Allah, lalu dia bertawasul dengan kebaikannya, ya Allah, si fulan punya utang, aku bebasin, tapi tolong aku ya Allah. Boleh. Karena amal soleh, kita beramal soleh, bertawasul dengan amal soleh. Akhirnya Allah jadiin ikhlas. Nanti di akhirat nggak ada lagi hitungannya. Ya, seperti itu. Mau bohong, wah dulu lu punya utang sama gue, kata Allah, bukankah engkau telah mengikhlaskan dulu? Ketahuan, bohong ya, nggak bisa bohong di akhirat. Ya, seperti itu. Atau yang ketiga nih, ngeri nih, mudah-mudahan jangan ya. Ketika seseorang itu punya hutang banyak, maka Allah mudahkan dia untuk beramal soleh. Semuanya dimudahkan. Tahajud dimudahin, ngaji dimudahin, baca Quran dimudahin, sodako dimudahin. Ya. Tapi nanti di akhirat pahalanya diambil buat bayar utangnya. Tuh lihat, hati-hati, jangan silau dengan orang yang banyak beramal soleh. Karena boleh jadi Allah jadikan dia itu bentuk kasih sayang Allah, sehingga nanti di akhirat dia bayar dengan pahala. Ya, mau begitu pahalanya diambil? Nggak mau lah ya. Kita maunya yang nomor 2 aja dah, diikhlasin ya kan. Iya gak? Bener gak? Makanya kita sering-sering ikhlasin ya segala sesuatu di dalam hidup ini. Lihat tuh Bu, ini semuanya nih Masya Allah ya. Ketika kita ngerenungin apaan kira-kira? Kok bisa ya yang namanya sayuran itu kita campur kok jadi enak gitu. Tapi giliran sariawan enaknya hilang. Kita mau makan apa aja kalau misalkan lagi sariawan, nggak ada rasa enak itu, hilang dah. Bayangin tuh, ya seperti itu. Jadi kok bisa gitu Allah tuh, ya emang Allah udah, kita mau ngomong apa lagi, Allah udah maha hebat udah. Ya. Makanya Ibu, bersyukur banget kalau ibu-ibu sedang berjalan ke suatu tempat, lalu melihat kebesaran Allah, lalu Allah mudahkan untuk berzikir. Alhamdulillah. Karena ada orang yang udah ngelihat kebesaran Allah dengan nyata, dengan kepala matanya sendiri, tapi dia nggak beriman. Siapa? Fir'aun. Jelas ngelihat kebesaran Nabi Musa belah lautan. Tetap aja nggak beriman deh. Ya. Seperti itu. Luar biasa. Jangan sampai seperti itu. Bahkan Abu Jahal, Abu Lahab, dia ngelihat mukjizat-mukjizatnya Rasulullah. Ya. Luar biasa. Makanya yuk ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di sini, pertama kita bersyukur kepada Allah bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan di lain waktu lagi nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, ketika kita lihat pemandangan yang begitu indah, maka kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu selain bersyukur dan beristighfar, maka kita
berusaha untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Mungkin sampai di sini dulu kali ya, ada tanya jawab ya. Tegang banget kayaknya ini perasaan. Panik kayak ini. Ustadz, dosa saya banyak banget Ustadz, gimana? Untungnya kita punya Allah Maha Pengampun, ya seperti itu. Silakan kalau ada yang mau nanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, ya siap. Masya Allah, Masya Allah. Izin nanya Ustaz, ini ada saya pernah beberapa kali dengar ini udah perkataan dari orang non muslim ya, Ustaz ya, orang kafir yang mempertanyakan surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Pertanyaan mereka, orang Islam ini kenapa doanya selalu minta jalan lurus ya? Berarti mereka sholat tuh, berarti mereka kondisinya dalam keadaan yang tidak lurus. Karena selalu permintaannya, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Apa mereka jalannya sekarang sedang tidak lurus? Jadi menanggapinya gimana nih Ustaz? Oh gitu, Masya Allah. Ini memang kita tidak menutup kemungkinan, ya, kita tidak mengingkari bahwasanya ada pihak-pihak lain yang berusaha untuk membuat ragu kaum muslimin. Betul? Ya. Salah satunya pertanyaan tentang kok orang Islam mintanya ditunjukin jalan yang lurus, emang dia belum jalan lurus, emang nggak yakin, ya. Maka kita jawabnya bukan kita nggak yakin, justru kita itu bentuk ketawaduan, nggak kepedean kita, ya. Ketika kita tahu itu jalan yang lurus, kita nggak kepedean kayak orang-orang, mohon maaf, orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan apa? Kami ini nggak bakalan masuk neraka kecuali cuman beberapa hari aja. Sombong berarti, benar nggak? Kalau kita kepedean, kita nggak mau ngucapin kita minta jalan yang lurus, berarti sombong. Tapi kalau misalkan kita udah tahu, kita contoh nih. Ada orang jelasin, kita, oh gimana tuh caranya Pak? Oh, padahal kita tahu nih, itu namanya tawadu, bagus. Daripada orang yang sombong terus, oh enggak saya lebih tahu, oh sombong, setan itu. Jadi itu bentuk ketawaduan, ya. Salah mereka berpikir bahwasanya kenapa umat Islam itu minta jalan yang lurus, ya. Apakah dia ini? Bukan masalah kita nggak tahu jalan yang lurus, bukan. Tapi itu bentuk ketawaduan di dalam agama. Ya, itu bentuk ketawaduan dalam beragama. Jadi kalau ada orang yang emang antum tahu bahwasanya jalan menuju surga di mana? Tahu nggak? Hah? Jalan menuju surga? Ya setiap hari kita harus dapat petunjuk dari itu. Kalau kita sudah tahu, kita tetap minta, berarti itu mantap. Ya. Ya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita malah bingung, oh iya gimana juga, oh iya, ragu kita akhirnya. Justru kita harus pede bahwasannya inilah bentuk ketawaduan, bukan bentuk kesombongan sebagaimana mereka mengatakan bahwasannya tidak akan masuk neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Tuh, begitu Pak. Ya. Jadi itu bentuk ketawaduan. Ya, mungkin Bapak bisa cari jawaban yang lain, ya. Kalau menurut saya yang saya pernah belajar bahwasanya kenapa? Karena ini salah satu pertanyaan saya juga dulu. Ya, karena saya memang pernah ya adalah begitulah. Saya tanya, Ustaz gimana? Dia bilang itu bentuk ketawaduan dalam beragama. Kalau kita udah tahu, nggak banyak ngomong, itu bagus daripada orang nggak tahu tapi so tahu banyak ngomong. Ya, lebih baik mana? Lebih baik hebat udah tahu dia santai aja deh. Wah. Ya, makanya hati-hati sama orang yang banyak diem padahal dia tahu gitu, ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf kalau jawabannya kurang memuaskan. Ya, ada lagi silakan. Ya, Ibu Haji, ya silakan Bu Haji.
Waalaikumsalam ya. Mengenai utang. Utang, Masya Utang. Allah. Kalau ada hutangnya di dunia, banyak hutangnya di dunia, terus tidak bisa membayar pada waktu hidup di dunia ini, katanya tadi Ustaz, bisa membayar dengan amal di akhirat nanti. Andai kata di dunia tidak ada amalnya, bagaimana pembayarannya di akhirat kalau tidak ada amalnya di dunia ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar mengetahui saja Ustaz. Aduh, ya Allah, kasihan banget tuh orang ya. Jadi Bu, sabda Rasulullah itu nggak salah. Kalau seseorang itu, seorang muslim itu akan masuk surga, nggak salah. Seandainya dia banyak utang dan dia nggak bisa bayar, ya, tetap dia akan masuk surga. Namun melalui proses-proses, ya. Mungkin kelihatannya dia nggak banyak beramal soleh, tapi dia punya satu amalan yang nggak ada orang tahu kecuali dia dan Allah. Amalannya kecil. Ada satu kisah ketika turun, ya, yang tadi saya baca, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighada wattaqullah, ya. Innallaha khabirum bima ta'malun. Ketika ayat itu turun, tahu gak tuh ceritanya tuh? Ini bagus nih ceritanya nih. Makanya ibu-ibu harus punya satu amalan yang tidak ada orang lain tahu kecuali diri kita sama Allah. Hatta istri kita dan anak kita nggak boleh tahu. Ya, walaupun itu kecil. Nih, contoh. Ketika ayat itu turun, ada sahabat bawa kan itu kan ayat tentang sodako ya, suruh banyak sodako. Ya. Ketika sahabat bawa sodako banyak, orang-orang munafik bilang apa? Ria, pamer, sombong. Tapi giliran sahabat yang bawa dikit, ya, apa kata orang munafik? Apaan, buat apa Allah segitu? Gak ada manfaatnya segitu, gak ada gunanya segitu, apaan? Ngeremehin, tuh orang munafik begitu. Karena melihat orang-orang munafik itu dari kalangan orang-orang yang istilahnya ada pengaruhnya, maka ada sahabat yang dia sedih, dia gak punya apa-apa. Akhirnya di malam hari dia berdoa sama Allah. Nih dengerin nih, ini Masya Allah, ini kisah nih masyhur banget nih, ya. Dia berdoa sama Allah, ya Allah, ayat tentang sodakoh sudah turun. Nih saya merinding nih, ya. Ayat tentang sodakoh sudah turun. Para sahabat yang lain sudah bersodakoh, sedangkan aku gak punya apa-apa ya Allah. Namun aku punya sesuatu yang aku ingin sodakohkan ya Allah. Apa? Aku maafkan semua orang-orang yang pernah menzolimiku. Aku maafkan dia. Lihat tuh. Dia menyedekahkan dengan cara apa? Memaafkan dosa-dosa orang yang pernah menzoliminya, pernah menyakitinya, pernah buat jengkel, kesel, dia maafin. Paginya dipanggil sama Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Sodakohmu diterima. Apaan ya Rasulullah? Saya enggak sodakoh apa-apa. Kamu semalam doa apa? Aku cuman bilang begini ya Rasulullah. Aku infakkan semua, ya, dalam bentuk sodako untuk memaafkan orang yang telah menzolimiku. Waduh, itu sodakohmu diterima. Kita memaafkan orang lain, Masya Allah. Berat ini, berat. Makanya kalimatnya itu bukan minta maaf orang yang bertakwa itu, ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Apa? Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra wal qaziminal ghaiza wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah kalian menuju surga dan ampunan Allah yang seluas langit dan bumi, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapakah mereka? Yaitu orang-orang yang suka berinfak di kala lapang dan di kala sempit, dan mereka menahan amarahnya dan memaafkan orang lain. Tuh,
Memaafkan orang lain itu Masya Allah. Ya, ibu-ibu kalau mau masuk surga maafin aja suaminya udah. Bapak-bapak kalau mau masuk surga maafin aja. Kayaknya banyak dosa itu. Ya. Ya, maafin udah. Maafin itu berat loh. Iya, maafnya tapi maaf yang tulus, nggak ngedumel. Habis maafin ngedumel, bukan ya. Tulus udah kholas. Tuh lihat ya. Jadi nanti ya boleh jadi orang yang terlihat dia tidak banyak beramal, tapi dia ada amalan yang tidak ada orang tahu kecuali dia dengan Allah. Itu Allah jadiin dia melakukan itu, dan dia nggak sadar tuh ngelakuin itu, bener nggak? Ya kan? Dia hanya ya udah gitu aja, udah nggak mikirin lagi dah, diterima kayak nggak ada, udah. Masya Allah, ya betapa murahnya Allah Subhanahu Wa Taala, ya penuh dengan kasih sayang. Ya, namun tetap ya kita harus yakin dengan sabda Rasulullah, ada 3 golongan yang senantiasa ditolong sama Allah. Apa itu? Salah satunya orang yang ingin bayar utang, yang kedua ingin nikah, ya, dan yang ketiga adalah orang yang dizolimi. Ya, yakin Bu, kalau punya utang, ya berdoa sama Allah, Allahumma qfini bihalalika an haramika wa aqni bifadlika aman siwa. Hafal doanya? Mau dihafalin? Allahumma aghfini bihalalika an haramika bifadlika aman siwak. Ya Allah, cukupilah kami dengan keutamaan dan harta yang halal, dan jauhi kami dari harta yang haram, dan jangan biarkan kami berharap kepada selainmu. Tuh lihat tuh, Masya Allah itu. Dan itu sahih hadisnya. Barang siapa yang berdoa dengan doa seperti itu, maka Allah akan bantu melunasi. Kita malah jadi bahas utang jadinya. Bukan tafakur alam ini, ya. Ya, Masya Allah. Disitulah adanya kebaikan-kebaikan yang bersambung, karena kebaikan akan melahirkan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada lagi satu lagi atau? Alhamdulillah, barakallahu fiik Ibu Haji, Masya Allah. Doain saya ya Bu. Ini ibu-ibu yang sudah umurnya tua ya, ini akan memberatkan saya yang anak-anak muda nih. Karena kalau ibu-ibunya masih semangat duduk ngaji, ikut pesantren, seharusnya saya yang lebih rajin lagi ya. Jangan sampai nanti, oh lihat no Kak, ini yang tua-tua aja ikut pesantren belajar, antum masih muda malas belajar ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Doain saya ya Bu ya. Sedih 80, Masya Allah. Bonusnya udah banyak banget ya. Ada lagi? Ya silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya masih di sekitar masalah utang piutang. Waduh. Iya silakan Pak. Saya pernah dengar Pak Ustaz. Di zaman sahabat Rasul ini ada orang dalam kehidupannya dia ahli maksiat, ahli utang, dan dalam kehidupan sehari-harinya tidak islami begitu. Sehingga pada akhirnya dia meninggal, ketika mau dimandikan sama sahabat Rasul mengatakan kepada yang lain dia tidak mau mandikan si ahli maksiat ini, si ahli utang ini. Itu gimana Mas? Katanya ada hadisnya tapi saya tidak tahu hadisnya doif apa hadis hasan. Iya. Jadi di zaman Rasulullah itu ada seseorang yang meninggal. Lalu Rasulullah bertanya, apakah dia punya ini siapa gitu. Maka sahabat bilang, ini orang kaya, punya utang enggak? Punya, ya. Siapa yang mau bayarin? Enggak ada. Rasulullah enggak mau sholatin. Ya. Ada juga, ini siapa nih? Dia orang miskin, punya utang enggak? Punya. Siapa yang mau yang mau bayarin utangnya? Waktu itu ya Abu Dzar yang mau bayarin. Ya. Maka di hari pertama
setelah penguburan, maka Rasulullah bertanya, apakah kamu udah bayarin utangnya? Belum. Di hari kedua ditanya lagi, apakah kamu sudah bayarin utangnya? Belum. Maka Rasulullah mengatakan, melepuh, mendidih. Ya. Mendengar kalimat seperti itu, ya, maksudnya mendidih itu, melepuh itu kulitnya, kulit orang yang punya hutang. Makanya Abu Dzar langsung buru-buru lunasin. Maka kata Rasulullah, saat ini sudah adem. Kalau bahasa kita begitu. Ya, jadi ini menggambarkan bahwasannya bahayanya utang, ya, sehingga Rasulullah SAW tidak mau menyolatkan orang-orang yang punya utang, namun dia punya harta, namun tidak mau bayar. Ya, sedangkan orang yang miskin, lalu dia punya utang, namun ada yang mungkin ahli keluarganya dan lain sebagainya, maka itu lebih baik, mending, ya. Makanya jangan gampang-gampang punya utang nih, yang main-main arisan, ya udah berhenti dah, nggak usah main arisan segala, ya. Arisan itu sama dengan utang, ya. Walaupun kalau ditanya ngutang boleh nggak? Boleh. Rasulullah meninggal dalam keadaan baju besinya itu tergadaikan, ya. Tapi bukan Rasulullah meninggal punya utang, bukan, ya, seperti itu. Ya, silakan. Masya Allah, ini antusias ibu-ibu nih, Masya Allah, luar biasa ini, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga ibu dalam kebaikan, ya, amin. Insya Allah. Silakan Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai hutang lagi, Pak. Allah. Iya Bu Haji, ya. Ada yang saya tahu, seseorang ini perbuatannya memang hutang melulu, tukang hutang. Jadi fashion, ya. Iya. Nah, sedangkan yang dia hutangin ini banyak, Pak Ustadz. Masya Bukan Allah. satu orang. Masya Allah. Ada beberapa orang dan dia janji-janji melulu, sehingga waktu itu tidak bisa bayar, sehingga dia meninggal. Nah, itu orang yang utang itu, orang yang diutangin itu minta kepada keluarganya, tapi keluarganya juga nggak ada duit, nggak bisa membayar utang-utang itu karena utangnya banyak. Allahu Akbar. Sampai mobil-mobil semua diutangin. Nah, itu bagaimana itu Pak Ustadz? Karena keluarganya sendiri nggak mampu dan ada orang lain juga yang mau ikut membayarkan, sehingga utang dia itu terbebani sampai di akhirat barangkali, Pak Ustadz. Macam mana itu? Iya. Tolong dijelaskan, terima kasih. Iya. Jadi sebenarnya itu modusnya ngutang, tapi memang sebenarnya mau nipu, ya jelas. Kalau mau nipu kan Allah tahu tuh hatinya, ya, seperti itu. Kalau memang sudah mau dari awal memang mau nipu, ya nggak mungkin mau bayar, dia orang mau nipu, ya kan, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dia mati dalam keadaan hutangnya banyak, maka ini menjadi beban, ya, keluarganya, ahli mayitnya, anaknya, ya, atau istrinya, ya. Warisannya bukan warisan harta, tapi warisannya adalah utang. Kalau dia punya rumah, maka wajib dijual rumahnya untuk bayar utang, ya. Makanya kalau saya sebagai konsultan waris itu, saya kalau ada yang meninggal, maka saya tanya dulu masalah utang. Ya, utang dulu. Nanti kalau misalkan utang udah dibayarin, baru saya hitungin warisnya. Ya, karena itu utang, biaya pemandian, biaya kuburan itu harus dikeluarkan dari harta si mayit. Ya. Tapi ini Pak Ustadz, rumahnya juga tergadaikan. Iya, emang begitu memang. Jadi gara-gara dia banyak maksiat, maka Allah makin persempit hidupnya, makin susah, ya, makin kejepit, ya, karena dia, ya, boleh jadi ada satu momen yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesempatan untuk dia untuk menjadi lebih baik, tapi dia nggak mau. Biasanya seperti itu, ya. Dulu waktu lagi ini antum tabungan antum diamin aja, ya kan, seperti itu, ya. Jadi memang kalau misalkan banknya atau yang
apa tuh namanya, ahli warisnya itu datang, Pak, mohon maaf Pak, terus terang jujur saya, bapak saya nggak mampu bayar utang, mohon diikhlasin Pak. Nah, itu tugas anaknya tuh, jadi malu anaknya. Kalau bank, makanya kalau mau ngutang itu perjanjian, kalau saya meninggal tolong diikhlasin ya, gitu ya. Kalau saya meninggal tolong ikhlasin ya. Nah, kalau ada pun hutang-hutang riba ya, maka ada sebagian pendapat yang menjadi beban itu bukan ribanya ya, dia riba dosa lain. Nominal utang yang diutangin itu misalkan sama bank ya, banknya belum lunas ya, pokoknya, nah itulah yang sebesar itu yang dosanya dia. Adapun dosa riba lain lagi, bukan dosa utang, jumlah utangnya itu ya, walaupun secara hitungan dunia dia masih punya utang secara nominal yang plus sama ribanya gitu. Nah, itu makanya jangan nggak mudah-mudah berhutang ya. Punya duit beli, nggak punya duit diem udah. Ya, hidup ini kan gampang ya sebenarnya. Punya duit beli, nggak punya duit ya udah diem aja gitu. Ya jadi begitu ya Bu. Jadi kalau dia punya ini, maka anaknya harus berusaha untuk nolong bapaknya atau ibunya tersebut yang meninggalkan banyak utang. Dia salah satunya adalah dia datang kepada orang-orang yang berhutang sebanyak itu, maka dia minta tenggang waktu ya, tenggang waktu, atau dia minta keikhlasannya. Kalau itu tidak dilakukan Pak oleh anaknya, dan anaknya sifatnya seperti orang tuanya juga. Ya udahlah, sama aja udah. Iya. Ya udah Bu. Ucapin aja selamat Bu sama dia Bu. Iya. Jadi tanggung jawab di akhirat ya. Iya, di akhirat Bu, di akhirat udah. Baik, di akhirat. Terima kasih Pak. Baik, sama-sama Ibu. Silakan, ada Ibu yang belakang mungkin ada yang mau ditanya tadi. Lupa kayaknya. Jadi bahas utang kita tafakur alam ini. Panitia nggak apa-apa ya, mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, tadi kan mengenai mayat ya. Ya. Saya punya teman gitu ya, Muslim ya. Nah dia tukang mandiin mayat ya. Tapi kayaknya yang saya tahu dia mandiin mayat untuk umat Muslim juga, untuk non Muslim juga. Nah itu apa hukumnya gitu? Apa halal atau enggak ya? Gitu. Soalnya kalau non Muslim kan pakai didandani segala macam itu. Apa boleh apa enggak sih gitu Pak Ustaz? Jadi Ya, terima kasih Pak. hukum memandikan jenazah itu ya berlaku untuk semua manusia. Namun karena orang kafir itu tidak mau ngikutin aturan kita ya, maka kesalahan itu ada di sebelah sananya, maksudnya kesalahan mereka. Ya, tugas kita sebagai mandiin, habis mandiin selesai, seharusnya kita kapanin. Kalau dia enggak, dipakein baju dan lain sebagainya. Ya. Maka si yang mandiin ini ketika memandikan jenazahnya orang kafir tidak sesuai dengan syariat Islam, maksudnya karena dia kafir dia ngikutin, maka dia berdosa karena dia seakan-akan tidak mau menerima syariat Allah. Ya. Udah biarin orang kafir sama orang kafir, udah jangan kita ikutan, udah jangan sok-sokan kita ya. Udah biarin aja mereka udah. Makanya kan kalau orang yang enggak sholat, maka kita jangan sholatin. Biarin tuh temen-temennya yang enggak sholatin ya, antum tuh satu tongkrongan ya. Sholatin tuh temen antum tuh. Ya, enggak bisa, ya salah sendiri udah. Buat pelajaran. Gitu. Jangan, saya belum dapetin orang-orang kafir itu kecuali langsung dikubur ya. Ya, seperti itu. Karena kenapa? Buat apa dimandiin orang kafir coba? Hah? Buat apa coba? Kalau kita kan dimandiin karena kita biar lebih disuciin, berhadapan dengan Allah dengan keadaan yang baik, sebagai penghormatan. Ya kan syariat jenazah itu kan salah satunya adalah penghormatan.
ya memuliakan, nggak boleh pakai air terlalu panas, nggak boleh terlalu dingin, nggak boleh terlalu kenceng airnya. Itu kan penghormatan terakhir kita kepada jenazah. Dan dikubur itu adalah satu penghormatan agar kita membedakan dengan binatang yang mati. Kalau binatang kan mati ya udah diem aja di situ, ya nggak dikubur, ya dicabik-cabik sama binatang yang lain. Nah, ini kita dengan syariat itu untuk memuliakan. Mau ngapain kita memuliakan orang-orang yang kurang ajar sama Allah? Makanya setahu saya orang kafir langsung aja kubur udah. Biar dia udah istilahnya kemanusiaan aja udah kubur udah langsung. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab ya. Kalau saya untuk kehati-hatian saya maka saya katakan itu ada salah perbuatan yang salah ya, seperti itu. Ya, iya Bu. Saya hanya ingin penegasan Pak Ustadz. Jadi berarti benar bahwa orang muslim yang tidak pernah sholat itu tidak wajib kita sholatkan gitu. Pernah ada tetangga meninggal, dia nggak pernah sholat, terus ada seorang imam tuh dia nggak mau nyolatkan gitu. Saya nggak mau urus jenazah ini gitu. Apa benar? Iya, jadi hukum janaiz itu fardu kifayah. Apa sih fardu kifayah itu? Fardu kifayah itu apabila ada satu orang melakukannya, maka gugur semua kewajiban. Kalau nggak ada sama sekali yang ngurusin, maka berdosa satu kampung. Nah, makanya ketika dia orang yang diikuti, seperti Rasulullah itu punya pengikut, misalkan kayak saya ustadz misalkan, untuk sebagai pelajaran untuk para pengikutnya, ya saya nggak mau sholatin ya kalau kamu tuh nggak sholat, itu sebagai hajar namanya, ya sebagai tahzir, peringatan tuh, ya seperti itu. Jadi kalau misalkan bukan berarti dia itu kita vonis orang nggak sholat itu mati dalam keadaan kafir, ya belum tahu kita ketika dia sakaratul mautnya dia bertobat, ya nggak bisa kita dia mah dulunya nggak pernah sholat, ya kan, tuh matinya dalam keadaan, ya boleh jadi dia istighfar tadi malam tiba-tiba langsung meninggal, kan kita nggak tahu kan, seperti itu dia bertobat dari seluruh dosanya. Jadi kita nggak boleh bisa vonis ya, cuman itu sebagai hajar, sebagai shock terapi ya, biar orang-orang itu jangan ngikutin jejaknya dia nggak sholat gitu. Apalagi orang-orang seperti orang-orang yang punya pengikut, agar pengikutnya itu menjadi sadar, oh iya nanti kalau misalkan kita nggak sholat nanti kita nggak disolatin loh sama pak kiai atau ustadz atau siapa gitu. Itu ada namanya hajar, tapi bukan berarti kita semuanya satu kampung nggak mau mandiin, ya dosa semuanya gitu ya. Satu orang aja suruh, ya temennya aja tuh, temennya yang suka ngajakin main, suka itu suruh itu tuh mandiin temennya itu, ane mau ogah gitu. Ya, cukup ya Bu, cukup ya Bu. Nanti mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bahas-bahas tentang tauhid, fikih, waris, rumah tangga dan lain-lain sebagainya ya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kurang jelas dalam penyampaian. Yang baik datangnya dari Allah dan yang buruk datangnya dari saya dan dari syaitan, di mana Allah dan Rasulnya berlepas dari itu semua. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.